Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Riatri Setiorini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bimbingan klasikal dengan topik pentingnya meningkatkan kedisiplinan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anakku kelas 7B. Apa kabarnya hari ini? Selamat pagi hari ini. Oke, baik semua ya kabarnya ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar kegiatan kita diberi kelancaran dan apa yang kita bahas atau kita pelajari semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, mohon tolong salah satu siswa untuk memimpin doa di pagi hari ini. Teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Rizky sudah memimpin doa untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, baik, di pagi yang cerah ini anak-anakku sehat semua, alhamdulillah. Semoga dengan bekal kesehatan ini dapat meningkatkan motivasi belajarnya, terutama ketika mengikuti pembelajaran BK klasikal di pagi hari ini. Oh iya, Ibu juga sudah mengirimkan link Google Form atau link absensi di WA Group. Harap nanti anak-anak semua segera mengisi absensi ya. Selain absensi, Ibu juga sudah mengirimkan PPT dan juga video materi yang akan kita bahas pagi hari ini di grup WA juga. Nanti bisa dicek karena waktu kita terbatas ya. Nanti kita tidak bisa menyampaikan semuanya di sini, jadi ada bab-bab atau materi-materi yang perlu kalian pahami sendiri nanti ketika di rumah, seperti itu nggih. Baik, di pagi hari ini kita nanti akan melaksanakan kegiatan klasikal selama 1 jam pelajaran atau selama 40 menit dan kita sepakati untuk melakukannya dengan baik ya teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas topik yang sedang hangat di sekolah kita, yaitu mengenai masih banyaknya peserta didik atau siswa-siswi yang memiliki kedisiplinan diri rendah, terutama dalam mentaati tata tertib sekolah. Nah, adapun tujuan yang akan dicapai dalam layanan ini adalah agar peserta didik atau para siswa itu dapat mengembangkan pengetahuannya dan juga dapat mengembangkan keterampilannya tentang kedisiplinan terutama dalam mentaati tata tertib sekolah, seperti itu. Kemudian untuk pertemuan ini nanti kita akan membahas mengenai pengertian kedisiplinan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, kemudian cara ataupun kiat-kiat untuk meningkatkan kedisiplinan diri. Nah, dari materi ini nanti diharapkan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membagi kelas kalian menjadi beberapa kelompok ya kan? Nah, di situ kita udah bagi sekitar 4 kelompok. Yaitu ada kelompoknya Aurel, kelompoknya Aura, kelompoknya Vina, dan juga kelompoknya Rafa. Nah, kelompok-kelompok tersebut sudah di-share di grup WA dan sudah diberikan tugas untuk mendiskusikan permasalahan. Nah, permasalahannya yaitu mengenai banyaknya kasus siswa-siswi yang melanggar tata tertib sekolah, seperti terlambat datang ke sekolah, kemudian menggunakan seragam tidak rapi, baju tidak dimasukkan, kelas ramai ketika pembelajaran, ya kan? Kemudian masih banyak siswa-siswi yang membuang sampah sembarangan dan permasalahan yang lain. Nah,
Setelah menelaah atau mengamati permasalahan yang ada, kalian diharapkan untuk dapat mengidentifikasi faktor penyebab ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik tersebut melanggar tata tertib sekolah. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menemukan cara bagaimana toh untuk meningkatkan kedisiplinan diri, terutama dalam mentaati tata tertib sekolah. Nah, di pertemuan ini setiap kelompok diharapkan untuk dapat melaporkan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilaksanakan, serta ini nanti juga akan membahas materi ya sebagai penguatan hasil dari laporan yang telah kalian sajikan. Jadi bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap semuanya, sekarang mari kita menuju ke tahap kegiatan berikutnya. Untuk menambah semangat, konsentrasi, dan motivasi kalian, sebelum masuk ke tahap inti, kita melakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking itu permainan. Nah, gunanya yaitu tadi untuk meningkatkan semangat, konsentrasi, dan juga motivasi. Nah, permainan apa yang akan kita lakukan? Nah, Bu Lina di sini akan menjelaskannya. Jadi, nanti ketika Bu Lina bilang merah, kalian tepuk tangannya 1 kali. Ya. Kemudian kalau Bu Lina bilang hijau, kalian tepuk tangannya 2 kali. Kemudian jika Bu Lina nanti bilang kuning, kalian tepuk tangannya setengah aja. Jadi nggak jadi tepuk tangan. Gimana? Udah paham? Merah, 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 hijau, 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 merah, kuning. Asik, semuanya udah pintar. Berarti sekarang kita udah siap menuju ke tahap berikutnya. Oke, sekarang kita masuki tahap inti dari kegiatan bimbingan klasikal seperti yang saya jelaskan pada tahap sebelumnya. Pertama-tama yang akan kita laksanakan adalah presentasi atau laporan. Nah, jadi di sini semua kelompok diharapkan untuk dapat melaporkan ataupun mempresentasikan hasil diskusinya kemarin, seperti itu. Langsung saja, mungkin ada yang mau presentasi terlebih dahulu. Jika tidak ada, berarti sekarang Bu Lina yang tunjuk ya. Untuk presentasi yang pertama, silahkan untuk kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 mana? Udah siap? Sudah, Bu. Oke, bagi kelompok 2, waktu saya berikan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan faktor yang mempengaruhi kedisiplinan siswa dalam mentaati tata tertib sekolah. 1. Terbiasa menyepelekan aturan baik di rumah maupun di sekolah. 2. Merasa hebat, bangga setelah melanggar tata tertib sekolah. Dan 3. Sebelum paham seluruh isi tata tertib sekolah. Kiat-kiat atau usaha untuk meningkatkan kedisiplinan diri terutama dalam mentaati tata tertib sekolah. 1. Berusaha memahami isi dari tata tertib sekolah dan berteman dengan teman yang disiplin. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan buat perwakilan kelompok 2. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 2. Mungkin ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompok 2? Oh ya, Syafa Anissa, silahkan. Presentasi dari kelompok 2 sudah jelas dan saya mau menambahkan bahwa saya setuju dengan pendapat Anda bahwa kita harus memahami lagi isi dari tata tertib sekolah. Baik, terima kasih tanggapannya Syafa Anissa buat kelompok 2. Semoga dapat menjadikan masukan yang baik untuk kelompok kalian. Presentasi telah selesai. Sekarang Ibu akan memberikan atau menambahkan penguatan materi sesuai dengan topik yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang pentingnya meningkatkan kedisiplinan diri.
Ya, sekarang Ibu izin share screen dulu ya. Baik, sekarang di sini kita akan mempelajari tentang pentingnya meningkatkan kedisiplinan diri. Pertama-tama, kita harus tahu dulu pengertian dari disiplin. Materi selanjutnya yaitu manfaat kedisiplinan. Nah, manfaat kedisiplinan ini nanti ada banyak sekali. Di sini saya nanti hanya mengulas beberapa karena waktu kita terbatas juga. Nanti materi yang sudah saya share ini sebagian saya berikan di pembelajaran hari ini dan sebagian lagi tolong dipelajari di rumah ya. Lanjut pada faktor yang mempengaruhi kedisiplinan seseorang. Nah, faktornya itu pada umumnya ada dua, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi yang pertama ada faktor jasmania, itu adalah faktor kesehatan dan juga cacat tubuh. Kemudian yang kedua faktor psikologis dan yang ketiga adalah faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternalnya di sini ada faktor dari lingkungan keluarga, kemudian faktor dari lingkungan sekolah dan juga faktor-faktor dari lingkungan masyarakat. Ini nanti juga sama ya, ada banyak sekali yang ada pada slide ini. Jadi tolong nanti misalkan tidak saya sampaikan semuanya, silahkan yang lain untuk dipelajari sendiri ketika di rumah seperti itu. Kiat-kiat yang pertama untuk meningkatkan kedisiplinan diri adalah jangan tunggu motivasi itu datang. Melatih disiplin harus datang dari hati Anda sendiri. Menunggu motivasi tidak akan membuat diri Anda lebih disiplin. Nah, itu tadi materi yang saya sampaikan pada PPT. Sekarang kita lanjut pada videonya. Simak dulu videonya ya, anak-anak. Sebelumnya Ibu minta maaf karena menampilkan videonya bukan konteks anak SMP, tapi pada intinya sama aja ya. Dari video tersebut ada pembelajaran yang dapat kita ambil, yaitu bahwa kedisiplinan sangat penting bagi kehidupan, baik di masa sekolah, kuliah, bahkan saat kita udah bekerja pun tetap perlu yang namanya disiplin. Kedisiplinan tidak dapat didapatkan secara instan, namun perlu proses yang harus konsisten ya. Jadi mumpung kalian di sini semuanya masih muda, masih panjang masa depannya ya, maka marilah belajar untuk selalu disiplin dalam segala hal. Karena semua itu juga demi kebaikan diri kita sendiri. Nah, disiplin ini bisa dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau kalian bisa dicontohkan seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti mentaati tata tertib sekolah seperti itu. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan karena waktu kita terbatas, sekarang kita simpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan ini. Adakah anak-anakku di sini yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang apa itu kedisiplinan, betapa pentingnya kedisiplinan, ya kan? Kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedisiplinan, kemudian kiat-kiat atau bagaimana cara kita meningkatkan kedisiplinan diri. Nah, hal-hal itu kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini, seperti itu. Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan hari ini sudah dapat kita laksanakan dengan baik. Selanjutnya Ibu sudah mengirimkan link LKPD di WhatsApp grup untuk diisi oleh kalian semua, dan juga Ibu berharap semua siswa dapat mengumpulkan atau mengirimkannya hari ini juga. Bersedia ya? Siap, Bu. Belum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Jika tidak ada pertanyaan, sekalian Ibu mau menyampaikan bagi siswa-siswi yang merasa masih kesulitan untuk meningkatkan kedisiplinan, Ibu guru merencanakan untuk memberikan layanan konseling kelompok maupun konseling individu pada pertemuan berikutnya. Jadi, yang sekiranya masih kesulitan untuk
meningkatkan kedisiplinannya. Kok aku masih gini-gini aja, kok aku merasa masih sering melanggar tata tertib sekolah ya, masih punya keluhan seperti itu, kalian bisa datang ke ruang BK untuk menghubungi saya agar saya dapat memfasilitasi kalian atau memberikan layanan kalian seperti layanan konseling kelompok maupun layanan konseling individu. Bisa dipahami anak-anak? Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Juga mari kita akhiri dengan doa juga agar semua apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon salah satu untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu Lina minta maaf jika ada kesalahan. Kemudian terima kasih atas waktunya. Sekian pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.